Apa itu sistem dinamik? Nah, sebelum kita dalam permulaan selalu kalau saya cara berpikirnya adalah isu itu judulnya apa? Dalam hal ini kan sistem dinamik. Jadi ada dua dari sudut kosakatanya dulu. Ada sistem, ada dua kata kan? Ada sistem, ada dinamik. Gitu. Nah, kita tahu sistem itu apa, dinamik itu apa. Tapi sebelum itu kan kita tahu terminologi sistem dinamik itu kan sebuah gabungan kosakata itu dibentuk oleh para ilmiawan yang di bidang yang berkecimpung di bidang sistem. Artinya gitu. Di bidang sistem, berkecimpung di bidang sistem. Lalu ada satu jenis yang namanya sistem dinamik. Jenis lainnya ada nggak? Ada. Namanya sistem thinking. Lalu pertanyaannya balik lagi. Sistem dinamik itu, sistem itu sendiri maknanya apa? Atau maunya apa sistem? Jadi sistem adalah fenomena atau peristiwa yang terjadinya tersusun dari beberapa langkah atau berproses sehingga menghasilkan output. Kalau tidak output tidak disebut sistem. Jadi harus ada output. Lalu pertanyaannya kan sederhana. Untuk paham itu, outputnya untuk apa? Siapa yang mau? Nah, baru udah gitu, oleh karena itu, mulailah kita mencari sistem dinamik itu apa. Gitu ya. Jadi sistem itu adalah rangkaian kegiatan atau langkah dalam mencapai output untuk menghasilkan outcome. Tentu saja untuk lengkap itu berarti ada proses, ada proses dong. Iya. Nah, rangkaian proses gitu. Nah, kalau ngomong sistem dinamik itu apa? Jadi artinya cara berpikir ini maka disebut dynamic di sini, artinya dengan perubahan-perubahan. Baik perubahan-perubahan yang sudah terjadi maupun perubahan yang akan terjadi. Baik perubahan-perubahan yang akan terjadi itu baik tidak sengaja, artinya berjalan gitu saja, atau disengaja, artinya didesain, direncanakan supaya dia menghasilkan outcome tertentu. Itu dinamik. Itu sistem dinamik. Nah, karena biasanya orang yang melakukan sistem dinamik itu biasanya supaya lebih mudah dia mengkonversinya itu menjadi matematis. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah terlihat. Kalau matematis itu berarti matematis itu apa? Dirumuskan secara matematik. Sehingga mudah kita melihat kedinamisannya nanti dengan cara elemen-elemen di dalam matematik itu dengan perubahan-perubahan dalam elemen-elemen yang digunakan dalam matematik, fungsi matematik itu. Nah, hasilnya itu biasanya kita ngomong sesuai nggak? Sesuai nggak itu maksudnya apa? Akurasi dan presisi. Ketepatan dan ketelitian. Nah, mana yang didahulukan? Pertama-tama paling orang beli ketepatan dulu dong. Nembak kaki harus nembak kena kaki. Mau nembak kaki kena kepala namanya tidak akurat. Nah, ketepatan seperti itu, bagaimana? Oleh karena itu matematik harus biasanya diurai lagi. Gitu. Ada yang istilahnya mengurainya seperti apa? Kalau dirumuskan dalam matematik, biasanya orang menggunakan namanya matrik, sistem bilangan matrik. Ada baris, ada kolom, 2 dimensi misalnya gitu, atau 3 dimensi, dimensi apa saja menyentuhnya. Sehingga kita akan tahu ini adalah sebuah bilangan kompleks. Balik lagi ya. Artinya kita gunakan matematiknya biasanya pakai apa supaya keadaan banyak elemen-elemen itu dirumuskan dalam bentuk apa? Dalam bilangan kompleks, disusun seperti bilangan matriks
ada kolom, ada baris. Nah, kalau sudah itu maka hukum-hukum bilangan matrik itu jadi berlaku. Seperti yang diketemukan oleh orang-orang guru-guru kita yang mengajarkan tentang sistem bilangan matriks. Jika ada perubahan-perubahan bisa dilihat, makanya ada namanya nanti alternatif. Satuannya itu bisa berbeda, makanya tidak bisa sama. Satuan daripada unsur-unsur elemen-elemen matriks itu tidak sama. Ada 1 kilogram, ada 1 liter, ada 1 newton, ada 1 misalnya meter persegi. Ada yang namanya getaran dan sebagainya. Nah, padahal itu sebuah fenomena. Nah, kalau sudah disusun demikian, diringkas menjadi bilangan matriks, itu memudahkan kita untuk menggunakannya atau mendinamikakannya atau memforecast sesuatu dengan tingkat akurasi sejalan dengan rumus yang dibuat. Gitu.